Halo semua, hari ini datang dengan gue, Sony, dengan suatu laptop yang ada di mid-end tapi merambah ke higher end dengan Nitro 5. Jadi Nitro 5 sebenarnya udah dari kapan? Dari awal-awal Telem berdiri kita udah mulai nge-review. Jadi ini salah satu laptop yang emang kita udah sering banget pegang dan tiap tahun kita selalu nge-review. Jadi ini yang seri terbaru menggunakan Intel Core i7 12700H. Jadi di sini kalian bisa lihat lebih bisa dibilang bentuknya itu udah nggak lower end kayak zaman dulu. Kayak dulu tuh kalau nggak salah ya bisa harganya itu bisa 12-an atau awal-awal TLM ya. Kalau gue nggak salah ya. Atau nanti bakalan dicek sama Satya. Dulu waktu awal-awal Nitro 5 kita yang pertama kali kita review. Jadi itu benar-benar simpel banget. Dan sekarang desain itu udah mulai ngikutin punyanya Triton series. Ya yang desain di atas sekarang mulai diturunin ke bawah. Jadi kita bisa lihat di sini. Cuman yang gue nggak suka ternyata ini cukup fingerprint magnet, jadi kalian bisa lihat di sini. Ini dari tadi gue cuma pegang-pegang normal ya, kayak gue tenteng bawa dari meja ke ruang tempat syuting. Ini kalian udah bisa lihat. Nanti mungkin saatnya close up juga biar lebih detail. Karena di sini tuh sebenarnya agak reflektif dari sisi tertentu. Kalian bisa ngeliat kalau ini tuh cukup reflektif, tapi kalau lurus kayak begini kesannya matte. Tapi sebenarnya nggak. Ini agak sedikit reflektif. Jadi ini yang gue rasa bikin agak fingerprint magnet. Dan kalau secara desain, gue lebih suka karena memang dari dulu gue bilang kalau Triton series itu memang desainnya unik. Jadi di sini mirip exhaustnya semua kalian bisa lihat ada cukup banyak di belakang. Dan untuk intake harusnya ada di bawah juga sama yang di samping kanan ya. Nah ini yang salah satu yang bikin gue kaget juga adalah suaranya itu nggak seberisik atau sebising si Nitro 5 yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini gue akuin lebih baik untuk cooling performance-nya juga. Nanti di situ akan gue kasih lah juga masalah kayak battery life dan segala macamnya pada saat gue ngomongin temperature. Yang menurut gue wajar dan suhunya nggak berubah jauh dengan yang tahun sebelumnya, tapi jauh lebih sunyi. Itu menurut gue udah nilai plus banget. Dan gue harap ke depannya laptop-laptop juga semakin lebih sunyi ke depannya. Nah terus untuk full specification-nya seperti tadi ditenagai sama Intel Core i7 12700H. Terus untuk GPU-nya menggunakan RTX 3060 laptop GPU yang sesuai juga dengan displaynya. Di sini menggunakan 1080 165 Hz di IPS panel. Oke, 165 Hz itu bakal berguna banget buat kalian yang main game-game FPS. Jadi sebenarnya ada opsi juga yang menggunakan 144 Hz. Menurut gue itu jauh lebih masuk akal. Mungkin dengan 3060 mereka bisa menaikkan ke 1440 sebenarnya. Tapi mungkin seri seperti itu udah mulai ke higher end karena ya panelnya juga harganya lebih mahal. Terus di sini juga untuk storage kalian bisa upgrade. Ini udah menggunakan Gen 4 NVMe. Terus untuk storage 16 kalian juga masih bisa upgrade. Jadi option itu terbuka banyak banget. Cuman memang lebih banyak sekarang baut yang harus dibuka. Semuanya itu dari dulu Acer atau Nitro series itu benar-benar mudah banget untuk kalian kalau mau obrak-abrik apa ya? Bongkar. Itu benar-benar mudah untuk kalian lakukan sendiri. Atau kalau kalian nggak mau beli yang standarnya doang, tapi kedepannya kalian mau upgrade pada saat warranty-nya misalnya habis, itu jauh lebih mudah. Terus juga untuk LAN-nya mereka masih menggunakan sama, punyanya Killer, sama ada Thunderbolt juga, ya karena Intel. Jadi kita udah menerapkan Thunderbolt dan HDMI 2.1. Jadi kalau kalian mau menggunakannya untuk TV atau misalnya menggunakan monitor yang menggunakan KVM, ini udah benar-benar nyaman banget. Nah untuk keyboard, ini tentunya udah RGB, ada 4 zona yang kalian bisa ubah. Dan ada satu keluhan untuk bagian desainnya itu adalah masalah trackpad-nya. Cuman mengingat Nitro 5 kebanyakan orang menggunakannya adalah untuk productivity, terutama dengan Intel-nya untuk ya video editing dan segala macam. Quick sync, oke, untuk cepat. Cuman trackpad mungkin jadi nggak prioritas utamanya mereka. Jadi karena kemungkinan besar kalian menggunakan mouse and keyboard. Dan ini bisa kalian taruh di tempat kerjanya kalian dan di-connect ke monitor. Jadi ya gue bisa bilang gue nggak bisa mengurangi nilai karena trackpad-nya lebih kecil. Karena ya orang akan lebih banyak menggunakannya adalah untuk heavy load. Dan karena hal tersebut juga makanya dia agak lebih berat dibandingin yang sebelumnya. Jadi tadi kita juga udah timbang udah 2,4 kilo beratnya. Dan yang sebelum itu setahu gue nggak sampai 2,4 bahkan. Jadi itu doang paling yang minusnya yang gue bisa bilang untuk masalah beratnya. Dan untuk battery life masih sesuai, kita bisa panjangin sampai 9 jam kalau kalian mau. Cuma brightness harus kalian turunin. Terus kalau untuk masalah I/O, ini juga lengkap.
ada Ethernet port ya. Ini yang gue dari dulu tuh selalu bilang benar-benar penting banget Ethernet port. Walaupun ini udah menggunakan Wi-Fi 6, oke secara kenceng memang iya, tapi untuk reliability gue masih jauh mendingan Ethernet port. Terus untuk di sebelah kanan USB Type A, dan di belakang ada Type C-nya dan atau Thunderbolt, dan juga ada HDMI 2.1-nya di sini, dan untuk charge port-nya juga di sini. Yang sebenarnya memang ini bagian yang panas banget karena exhaust-nya keluar semua. Jadi wajar kalau mereka nggak naro Type A atau ada Type C ya. Oh, sampingnya nggak ada Type C, jadi cuma Type C dong di belakang doang. Jadi kalau mau naruh di belakang doang. Kalau untuk cabut pasang masih di sebelah kanan, yang menurut gua oke banget karena panas. Dan overall design ini semuanya kokoh, semua lift, semua satu tangan. Hinge-nya gue juga masih suka yang tipe sekarang, jauh lebih smooth gue ngerasanya. Mungkin placebo, tapi ini menurut gue udah bener-bener fine. Wiggle room masih ada, cuman hal yang wajar kalau diginiin nggak masih terus-terusan goyangnya parah. Untuk bodinya juga bener-bener fine, stiff. Dan masalah untuk performance ini yang gue mau bahas. Jadi sebenarnya penaruhannya si Acer Nitro 5 itu performa itu nggak bisa di atasnya Triton series. Walaupun misalnya spesifiknya sama, cuman tuning itu berbeda. Sama juga dengan GPU-nya yang menggunakan 3060 laptop GPU. Jadi positioningnya dia itu benar-benar plek-plekan di bawahnya Triton series. Jadi nanti gue akan tunjukin sekarang. Nah, untuk productivity sampai 90 itu adalah hal yang benar-benar normal, dan yang lagi gue ingatkan itu masalah di kebisingannya yang lebih rendah suaranya. Jadi di sini kita bisa lihat juga di R20 maupun di R23. Pertama di R20 kalian bisa lihat kalau performance itu benar-benar tinggi. Cuman dengan menggunakan CPU yang sama, series Helios maupun Triton itu pasti lebih tinggi walaupun CPU-nya itu sama. Dan di 23 pun hasilnya juga sama. Dan kita lihat di Indigo hasilnya juga sama, dan di Vira juga sama. Nah, jadi kalau masalah productivity kalian bisa lihat itu benar-benar simple banget bahwa penempatannya mereka untuk Triton, Helios, dan baru Nitro series itu benar-benar punya kategorisasi yang berbeda dan kelas yang berbeda. Walaupun menggunakan CPU yang sama dengan tuning yang berbeda, power delivery yang beda, semuanya mereka bagikan kelasnya masing-masing. Jadi di sini menurut gue udah bener-bener fine banget. Kalau kalian misalnya untuk productivity, ini juga masih bener-bener kencang. Bukan berarti di bawahnya Helios dan Triton itu jelek. Enggak, productivity kalian akan masih sesuai dan masih sama juga, performance-nya masih banget bagus. Dan lagi-lagi untuk harga yang mulai dari 16 jutaan, yang untuk seri 3050-nya Nitro 5 itu harganya dengan CPU yang sama ya, 12700, itu kalian bisa mendapatkan di harga 16,6. Tergantung dari toko mana, dan beberapa masih ada yang bisa ngasih sedikit bonus juga berdasarkan dari yang gue lihat sekarang. Jadi itu yang bisa kalian ekspektasikan untuk performa ataupun keperluan untuk productivity-nya kalian. Kalau untuk gaming, ini performance-nya juga sesuai dengan 3060 laptop GPU. Nah, di Far Cry 6 kita bisa lihat performance-nya baik, bukan paling baik, karena mengingat 3060 itu banyak banget yang bisa dioprek atau bisa dimodify dengan ya mulai dari power limit dan segala macam. Itu kita bisa lihat di sini. Cuman yang harus diingat adalah 1% itu benar-benar tinggi banget. Ini adalah salah satu yang tertinggi dengan 3060. Nah, kalau di Valhalla juga hasilnya ya sesuai juga dengan level 3060 laptop GPU yang sesuai seperti yang kita lihat juga di Far Cry 6. Performanya masih masuk akal, dan kita lihat juga di Watch Dogs Legion juga sama. Memang kita harus ingat 3060 yang ada di tune untuk si Acer Nitro 5 ini memang lebih rendah daripada umumnya yang 3060 laptop GPU bisa di-push dengan lebih jauh. Dan kita perlu juga ingat ini adalah yang versi 6GB nya. Nah, di Shadow of the Tomb Raider juga sama, dan di Metro Exodus sebagai suatu game yang paling berat, ini juga hasilnya sama. Ekspektasinya kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan di RDR 2 juga hasilnya sama, walaupun gue menemukan suatu issues di mana untuk 1% itu agak lebih rendah performance-nya. Nah, jadi kalau kita ngomongin masalah performance dan kemampuannya dia untuk kalian kerja maupun untuk main game, menurut gue ini benar-benar viable banget atau masih feasible banget dengan harga yang masih sangat-sangat agresif sebenarnya. Kita bisa ngeliat kalau yang tuningnya lebih tinggi atau menggunakan 3060 laptop GPU yang lebih kencang, harganya pasti lebih tinggi. Mungkin di sini Acer mengharapkan untuk performance yang bisa dibilang feasible untuk kita gunakan untuk productivity seperti mau menggunakan Blender atau 3D atau simulasi kayak Smoke dan segala macam menggunakan Houdini atau plugin apapun itu yang kalian gunakan di Blender atau di 3D Max. Dan untuk misalnya menggunakan video editing atau video rendering atau bahkan menggunakan untuk streaming, itu juga kalian masih bisa.
Cuman harus diingat doang masalah harga yang ditawarkan di sini. Karena kalian bisa membeli yang versi lebih rendahnya, yang mengkurang 3050, mungkin itu lebih viable buat kalian karena harganya juga lumayan lebih murah dibandingkan dengan yang seri menggunakan 3060 laptop GPU. Cuman harus diingat ini menggunakan display yang 165 Hz. Jadi kalau kalian lebih banyak main game-game yang kompetitif seperti misalnya Valorant, CS:GO, apalagi Genshin, gue nggak tahu Genshin kayaknya nggak perlu display rate yang tinggi. Tapi Dota itu juga mungkin kalian akan menguntungkan bagi kalian yang menggunakan refresh rate lebih tinggi dengan setup yang dikasih di Acer Nitro 5. Jadi sekian review dari gua, dan kalau kalian memang tertarik nanti harusnya ada linknya di bawah, dan kalau untuk harga pastinya juga nanti detailnya juga ada di bawah kalau kalian mau mencari di official store. Tapi gua harap sih pada saat gua nge-review ini atau gua syuting ini itu belum ada di official store Acer, tapi semoga pas videonya udah rilis nanti linknya akan kita taruh di bawah. Sekian review dari gua Sony, and see you guys next time.